Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu ada beberapa poin ya. Pertama itu kita akan menambahkan fitur pencarian produk. Lalu ada data produk yang ya, oke, betul. Jadi di sini dituliskan bahwa data produk yang diisi yang pakai harga itu dirubah ke dalam bentuk table. Ini mungkin maksudnya itu, saya yakin maksudnya itu dalam bentuk table ini itu ada pada sistem admin, di mana di sistem admin itu nanti dia bisa memanage data produk, dan ya untuk UI-nya kita bikin dalam bentuk table seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga itu fitur penambahan barang dari supplier. Jadi maksudnya itu seperti tadi, admin itu bisa memanage data produk. Jadi dia bisa menambahkan data produk, dia bisa mengedit, dia juga bisa menghapus data produk. Kemudian kerapian halaman kurang, jadi masih belum bisa dikatakan sistem yang dimana user bisa mengakses semuanya. Jadi ya untuk webnya kemarin itu hanya ini ya, hanya single page aja, satu page, satu landing page aja kalau saya lihat, dan data-datanya pun masih dummy. Artinya datanya itu dikode secara langsung. Ya, dan juga kalau untuk dari sisi mobile experience itu masih kurang ini ya, kurang apa namanya itu, kurang kompatibel. Jadi kita udah perbaiki, kita dapat ini ya, dapat apanya, dapat versi yang lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Kemudian daftar pesanan itu beda halaman, yang dimana user tidak bisa memiliki hak akses untuk daftar pesanan. Ya, ini untuk daftar pesanan itu kita bikin hanya admin yang bisa mengakses pesanan ini. Jadi kita punya dua role di sini. Pertama itu ada customer, di mana customer itu hanya bisa mengakses beberapa data seperti, ya tentu aja itu landing page. Kemudian dia bisa menambahkan order nantinya. Dia bisa membuat order. Sedangkan untuk daftar pesanan, daftar produk itu hanya bisa diakses oleh admin. Ya, untuk poin-poin selanjutnya itu pengaturan hak akses pengguna dan supplier. Jadi seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir itu ketika memesan barang, itu sudah otomatis keluar harga total barang yang dimana sesuai dengan list produk. Oke. Jadi saat si pengguna atau pelanggan, customer itu menambahkan produk, jadi bukan menambahkan produk, jadi dia memilih produk, itu akan secara otomatis saat dia akan masuk ke form pemesanan ya. Nah, nanti di situ akan kita tampilkan produk apa yang dia pilih dan juga berapa kuantitas yang dia mau. Lalu kita juga udah tampilkan total produk yang uh, total produknya, sorry, total harganya. Jadi dia udah bisa melihat data produk yang dia pilih, kemudian dia bisa memasukkan quantity yang dia mau atau berapa jumlah produk yang dia mau pesan. Kemudian kita juga udah tampilkan berapa harga totalnya seperti itu. Oke, kita akan mulai dari ya kita akan langsung aja ke websitenya. Jadi kalau kita refresh itu nanti websitenya akan seperti ini. Mungkin kita mulai dari sisi front end di bagian customer ya, atau pelanggan. Jadi, kalau kita coba lihat di sini itu udah ada beberapa perubahan yang saya lakukan. Mungkin kita akan coba dari sisi UI-nya dulu ya. Jadi, ya seperti ini. Jadi, ini saya rasa ini adalah versi yang cukup oke. Kalau mengingat struktur yang kemarin itu diberikan itu kurang, ya mengingat struktur yang kemarin diberikan. Jadi kalau kita lihat di sini itu sekarang di bagian atas itu kita bikin ini ya, apa namanya, ada logonya. Eh, karena di logonya itu udah ada title seperti ini, jadi ada title bisnisnya, itu saya pikir tidak perlu kita tambahkan lagi teks yang menyatakan nama websitenya ini, karena memang udah terwakili dari logonya. Tapi kalau kita lihat di bagian logo ini kan agak ini ya, agak stretch. Itu dikarenakan memang gambar yang atau aset yang kita punya itu memang resolusinya kurang tepat. Kita bisa lihat resolusinya kurang tepat. Jadi kalau kita mau perbaiki ininya, sorry, kita mau perbaiki eh, agar lebih oke, ini kita perbaiki gambar logonya. Jadi ya itu ada problem di gambar logonya. Jadi kalau kita mau otak atik menggunakan kode ini udah nggak bisa lagi seperti itu.
Jadi kemudian untuk pada bagian navigasi itu udah kita tweak seperti ini. Jadi kita bisa lihat sekarang untuk navigasi itu seperti ini. Oke. Nah, navigasi seperti ini. Jadi kalau dia udah scroll nanti si navigation barnya ini itu akan floating ya. Dia akan sticky di atas seperti ini. Ya. Kita bisa lihat untuk navigasinya itu udah ada ini indikatornya juga ya, indikator posisinya juga sekarang. Oke, ya seperti ini. Nah, ini pada bagian produk itu udah kita bikin produk seperti ini. Jadi ada pencarian produk, kita bisa cari produk. Misal kita cari produk apa ya, Markisa. Nah, di sini belum ada data produknya karena memang belum kita tambahkan di admin. Jadi ini ada beberapa data sampel yang saya bikin. Di sini udah ada menu produk, kemudian untuk card produknya udah saya rubah juga, jadi nggak hanya nama, tapi di sini juga udah ada keterangan harga, lalu udah ada deskripsi. Kemudian pada bagian bawahnya itu ada button pesan sekarang. Oke, lalu di sini itu udah kita terapkan pagination ya, dimana kita nggak tampilkan seluruh datanya itu data produk, melainkan kita bikin per page ya atau per halaman. Jadi untuk setiap halaman itu kita tampilkan 6 produk. Nanti sisanya akan ditampilkan di halaman selanjutnya. Jadi gini. Nah, ini kita punya total 8 produk. Jadi dia akan otomatis dibagi menjadi dua. Nah, ini sisa produknya seperti itu. Jadi kita udah tambahkan pencarian, lalu untuk card produknya udah kita update. Kemudian ya kita udah tambahkan pagination. Nah, nantinya ketika si pelanggan itu memilih produk ya, misal saya pengen beli produk yang ini, itu dia akan klik di pesan sekarang. Nah, kemudian itu kita bisa lihat di form pemesanan itu udah ada data produk yang dia pilih. Oke, kita bisa lihat di sini itu produknya apa, harganya berapa, persatuan, harga produknya bukan persatuan ya. Kemudian di sini itu dia bisa memilih berapa kuantitinya. Misal kita bisa lihat di sini ya, ini per kilogram, oke. Ya kita bisa masukin di sini. Berarti ini berapa kilogram yang kita mau. Jadi kalau kita bikin 2 kilogram, kemudian total harganya udah jadi 40.000 seperti itu. Kemudian untuk form pesanan ini itu udah kita rubah. Jadi kita hilangin detail pesanan. Kenapa? Karena memang kita udah tambahkan ini ya, detail produknya sendiri. Jadi kita ndak meminta si pelanggan itu untuk mengisikan detail pesanan secara manual. Seperti itu. Oke, untuk bagian section kontak itu seperti ini, kita rubah seperti ini. Ya. Ya itu untuk desktop ya. Gimana kalau kita ubah ke tampilan mobile? Jadi kalau kita coba tampilan mobile itu nanti akan seperti ini. Nah, ini udah cukup responsif untuk tampilan mobile. Kita bisa lihat menu-menunya gini. Nah, jadi tidak ada yang namanya overflow atau kelebihan size dan lain-lain, itu udah tidak ada. Seperti itu. Jadi udah cukup lebih enak ya dibuka di mobile nantinya. Nah, seperti ini. Oke, itu mungkin dari sisi ini ya, dari sisi apa namanya itu, dari sisi pelanggan. Nah, sekarang kita akan masuk ke adminnya ya. Oke, kita udah kalau kita mau masuk ke admin, kita akan tampilkan di sini ya. Kita kunjungi halaman localhost 8000/admin ya. Ini. Nah, ini nantinya kita akan secara otomatis diminta untuk login. Untuk loginnya itu kita gunain admin, passwordnya admin 123. Enter, lalu nantinya kita udah berhasil login ke halaman dashboard admin. Jadi untuk menunya itu ada beberapa ya, ada beberapa menu. Yang pertama itu ada dashboard. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa data seperti berapa total produk, berapa jumlah order, lalu ada berapa jumlah order yang masih pending, total order yang udah diproses, ataupun total order yang sukses, dan juga ada total order yang batal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita di sini lalu ada menu master product. Master product ini seperti yang saya udah katakan sebelumnya. Jadi kita menu ini adalah tempat di mana si admin itu bisa memanage data produk. Kita bisa lihat data produk di sini itu masih dummy ya, karena memang saya hanya copy aja buat testing. Nah, sekarang gimana kalau kita coba tambahin produk baru?
Jadi sebelumnya itu kita hanya punya produk 8 produk. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan produk baru. Untuk pengisian ini saya isi dummy aja. Nanti itu bisa disesuaikan sendiri data produknya ya. Deskripsi eh, oke, gini kita ubah namanya. Oke, kita masukkan nama produk, harga, lalu ada deskripsi dan juga ada gambar produk. Nah, kita pilih gambarnya. Oke, nah di sini saat memilih gambar produk itu udah secara otomatis ditampilkan previewnya aja. Jadi biar si admin itu nggak susah, nggak bolak-balik nantinya. Jadi kita bisa lihat, oke, ini gambar yang sesuai. Kita bisa lihat di sini, lalu kita simpan. Nah, nantinya produk itu akan muncul di sini. Kita bisa lihat, kita udah punya 9 data produk sekarang. Nah, kalau kita cek pada bagian pelanggan di bagian produk, itu kita bisa lihat di sini udah ada produk belimbing seperti itu. Oke. Ya, kita bisa edit. Selain bisa nambahkan produk, kita bisa edit. Ya, kita bisa edit produk, kita bisa ganti nama, harganya berapa, deskripsi, kemudian kita bisa ganti gambar produknya. Kita juga bisa hapus data produk itu ya. Misal kita pengen hapus data buah belimbing ini, kita hapus. Oke. Kita bisa lihat data produknya udah hilang. Lalu kita coba cek di halaman pengguna, kita bisa lihat data produknya udah ndak ada lagi seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke menu pesanan. Jadi di menu pesanan ini itu adalah tempat dimana si admin itu nanti bisa melihat data order ya. Kita bisa lihat di sini itu kita punya beberapa data order di sini. Namanya siapa, nomor WhatsAppnya, alamat, quantity atau jumlah pesanan, kemudian ada berapa total harganya, dan terakhir itu ada statusnya. Nah, pada bagian ini itu hanya kita tampilkan general datanya aja ya. Jadi belum spesifik data seperti produk apa yang dia pilih dan ya seperti produk apa yang dia pilih dan berapa harga produk yang saat itu seperti itu. Jadi kalau kita cek ke bagian detail, oke, di sini. Nah, itu akan pada bagian detail pesanan ini akan muncul beberapa data yang lebih spesifik. Seperti produk yang dia pilih itu apa, produk yang dia beli, nama produknya mangga, lalu harga produknya berapa, seperti itu. Nah, di sini itu sistemnya itu admin hanya bisa ini ya, dia memanage data statusnya aja. Jadi misal ini prosesnya kan masih kayak manual ya. Jadi si pelanggan itu akan membuat pesanan, lalu admin bisa melihat data pesanan. Kemudian dia bisa memanage data statusnya. Seperti oke, pesanan ini lagi diproses seperti itu. Jadi disimpan, oke, statusnya udah dipesan, soalnya udah diprocessing. Jadi ya si admin bisa memanage. Lalu si admin bisa memproses pesanan seperti kayak mempackage atau dia mengirim ke jasa pengiriman seperti itu. Untuk menghubungi si ya, untuk menghubungi si pelanggan itu dia bisa melihat data WhatsApp-nya ya seperti itu. Oke, nah yang terakhir itu ada yang namanya pengaturan web. Nah, untuk pengaturan web ini fungsinya sederhana ya, cuma untuk mengatur nama websitenya aja seperti itu. Jadi kita belum berikan full features. Kemudian untuk belum kita tambahkan fitur-fitur yang lebih ya. Kemudian pada bagian sini itu ada yang namanya profile ya, di mana si admin bisa mengganti passwordnya seperti itu. Jadi kalau dia pengen ganti username, dia bisa ubah di sini. Mengganti password juga bisa di sini seperti itu. Kalau dari sisi pelanggan mungkin itu ya, kita mungkin akan demoin gimana caranya pelanggan membuat order baru seperti itu. Jadi kalau kita cek dulu di pesanan itu kita punya 4 data pesanan. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan data pesanan baru. Oke, saya akan pilih produk ini. Untuk kuantitasnya saya bikin 5, kemudian namanya siapa, mungkin saya akan bilang aja apa ya, uh, nomor WhatsApp. Kayak gini. Jadi ya
untuk datanya ini sebelum bisa diproses itu semua fieldnya harus lengkap ya. Jadi misal kayak namanya itu harus diisi, nomor WhatsAppnya harus diisi, dan juga untuk alamat juga harus diisi. Begitupun dengan produk. Jadi kalau kita coba refresh dulu, kita coba refresh. Ini kan belum ada produk ya yang dipilih. Kita coba isi datanya kayak gini. Ya ini saya isi dummy aja untuk alamatnya bla bla bla. Oke, kita coba buat pesanan. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan alert yang menyatakan silakan pilih produk terlebih dahulu. Oke, kita pilih produk, kita kasih quantity, tapi kita kosongin salah satu field di bawahnya. Kalau kita coba gini, nah ini kita harus mengisi terlebih dahulu seperti itu. Jadi udah ada proses validasi yang cukup ketat. Jadi kalau kita buat pesanan sekarang, nah, di sini order udah berhasil. Di sini ada pesannya, mohon tunggu konfirmasi dari admin seperti itu. Jadi si pelanggan udah bisa membuat order ya seperti itu. Nah, kalau kita coba cek pada halaman admin itu seharusnya, nah kita bisa lihat untuk ordernya, untuk data pesanan udah muncul di sini. Kita bisa lihat nama pemesannya siapa, nomor WhatsAppnya, lalu alamatnya, kemudian ada kuantitinya, berapa jumlah dan total harganya. Lalu di sini ada statusnya itu yang masih pending. Ya kita bisa lihat detail pesanannya di sini, kayak produknya itu produk apa seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Saya coba rangkum terlebih dahulu. Jadi kita udah nambahkan fitur pencarian produk, kemudian untuk data produk yang pada tabel harga itu udah kita bikin ini ya. Kita udah bikin menu manage produk pada admin, kemudian kita nambahkan fitur tambah barang, tambah produk. Lalu untuk pada UI mobile pada halaman pelanggan udah kita bikin cukup responsif, udah kita perbaiki. Kemudian di daftar pesanan itu ya kita udah bikin akses ya, dimana daftar pesanan yang dibikin sama si pengguna itu hanya bisa diakses sama si admin. Kemudian kita udah tambahkan pengaturan hak akses, dimana kalau pelanggan itu tidak bisa masuk ke halaman admin secara langsung, melainkan dia perlu login terlebih dahulu. Jadi yang hanya bisa mengakses halaman admin itu hanya admin itu sendiri. Kemudian ketika pemesanan barang itu sudah otomatis keluar harga total. Ya, tadi saat pengguna itu memilih produk, kemudian dia mengatur quantity, itu udah secara otomatis ditampilkan berapa harga totalnya. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.